Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kisah tragis gugurnya putra Sunan Gunung Jati, Pangeran Bratakelana. Pangeran Bratakelana adalah salah satu putra Sunan Gunung Jati dari istrinya Sarifah Baghdad. Memiliki kisah yang menarik dari Pangeran Bratakelana, putra Sunan Gunung Jati ini adalah kisah mengenai wafatnya sang pangeran. Sebab putra Sunan Gunung Jati ini wafat selepas terlibat pertarungan yang sengit di atas kapal dengan segerombolan bajak laut. Pangeran Bratakelana atau yang mempunyai nama lain Pangeran Gung Anom, menurut naskah cerita Purwaka Caruban Nagari, adalah anak Sarifah Baghdad. Sarifah Baghdad sendiri adalah merupakan adik dari Sarifah Abdurrahman atau lebih dikenal dengan julukan Pangeran Panjunan I. Tokoh Sarifah Baghdad dalam naskah Mertasingo disebut dengan nama Nyimas Roro Jati, putri dari Syekh Datuk Kafi. Dari pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Sarifah Baghdad, Sunan Gunung Jati memperoleh 2 orang putra. Yang pertama Pangeran Jayakelana dan yang kedua Pangeran Bratakelana. Dengan demikian, Pangeran Bratakelana adalah adik dari Pangeran Jayakelana. Menurut Sulendraningrat 1978 menyebutkan bahwa Pangeran Bratakelana lahir pada tahun 1489. Setelah menginjak masa remaja, Pangeran Bratakelana kemudian dinikahkan dengan Ratu Nyawa yang merupakan putri dari Raden Fatah Sultan Demak I. Kisah wafatnya Pangeran Bratakelana disinggung dalam banyak naskah sejarah asal Cirebon. Beberapa naskah itu diantaranya Carita Purwaka Caruban Nagari, naskah Mertasingo, naskah Babat Cirebon, dan lain sebagainya. Dikisahkan ketika menikah dengan Ratu Nyawa, mas kawin yang diajukan oleh Pangeran Bratakelana adalah mati syahid. Pangeran Bratakelana sangat terobsesi sekali menjadi pejuang dan bisa wafat dalam medan perjuangan. Pada suatu ketika di Demak, Pangeran Bratakelana merasa kangen dengan keluarganya. Pangeran Bratakelana pun akhirnya meminta izin kepada istri dan mertuanya untuk pulang ke Cirebon. Entah mengapa Pangeran Bratakelana lebih memilih jalur laut untuk pulang ke Cirebon dibanding melalui jalan darat. Pangeran Bratakelana pun memutuskan menaiki sebuah kapal pribadi dari Demak menuju Cirebon. Perjalanan dari Demak menuju Cirebon pada mulanya dilalui Pangeran Bratakelana berjalan dengan baik. Namun ketika kapal yang ditumpangi Pangeran Bratakelana memasuki perairan Gebang, ia dikejar oleh beberapa kapal yang dikendalikan oleh perampok. Setelah beberapa waktu lamanya, akhirnya kapal perampok berhasil menghalangi laju kapal Pangeran Bratakelana. Setelah mampu menghentikan kapal incarannya, para perampok menaiki dek kapal yang ditunggangi oleh Pangeran Bratakelana. Para perampok langsung menyerang awak kapal yang ada bersama Pangeran Bratakelana. Dalam peristiwa itu, para pengawal Pangeran Bratakelana memutuskan untuk menghadapi perampok. Bahkan dalam peristiwa itu, Pangeran Bratakelana terjun dalam medan pertempuran untuk melawan para perampok. Mulanya para perampok yang menyerbu kapal dapat dipatahkan oleh Pangeran Bratakelana dan pengawalnya, hingga banyak perampok yang mati saat itu. Akan tetapi karena perampok jumlahnya banyak dan datang terus-menerus, para pengawal sang pangeran kewalahan. Selain itu, banyak di antara mereka yang gugur. Di sisi lain,
Mendapati para pengikutnya banyak yang gugur, Pangeran Brataklana dengan gagah berani terus berjuang. Dalam pertempuran tersebut, satu persatu para pengawal Pangeran Brataklana meninggal dunia, sehingga dua pengikut Pangeran Brataklana yang masih tersisa mengajak sang pangeran untuk menyelamatkan diri. Dua pengawal ini mengajak sang pangeran untuk menyeburkan diri ke laut karena jumlah bajak laut sangat banyak, sehingga tidak mungkin dihadapi bertiga. Pangeran Brataklana menyuruh dua orang pengikutnya untuk menyelamatkan diri, sementara sang pangeran berniat terus melawan para perampok karena sang pangeran menginginkan mati syahid. Dalam beberapa bab disebutkan bahwa Pangeran Brataklana sulit ditaklukkan. Beliau bahkan tidak mempan senjata tajam. Karena Pangeran Brataklana yang memiliki kebal senjata tajam inilah para perampok banyak yang tewas. Salah satu pimpinan bajak laut yang terbilang sakti bertindak licik untuk membunuh Pangeran Brataklana. Ia memerintahkan para perampok lainnya untuk menyerang sang pangeran, sedangkan dirinya menghujamkan tombak yang sudah dilumuri darah anjing dari belakang saat Pangeran Brataklana lengah. Benar saja, dengan senjata yang sudah berlumur darah anjing, Pangeran Brataklana dapat mempan oleh tombak tajam, sehingga Pangeran Brataklana akhirnya roboh bersimbah darah dan benar-benar menjadi seorang syuhada. Mayat Pangeran Brataklana dilemparkan ke laut. Jasadnya kemudian ditemukan oleh nelayan di pesisir Mundu. Dua pengawal Pangeran Brataklana yang berhasil selamat kemudian melaporkan peristiwa itu kepada Sultan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati yang mendapatkan laporan dari pengawal Pangeran Brataklana pun murka. Sunan Gunung Jati memerintahkan Ki Gede Bungko yang kala itu menjabat sebagai Laksamana Kesultanan Cirebon untuk menumpas para bajak laut. Mayat Pangeran Brataklana akhirnya dikuburkan di pesisir Mundu dan kini dijadikan situs pemakaman Pangeran Brataklana satu kompleks dengan situs pemakaman Ki Lobama. Demikian kisah tragis gugurnya Pangeran Brataklana putra Sunan Gunung Jati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.